hari ini kita ketemu lagi di podcastnya Ngopi Sore. Halo, Ya, ini dengan hari ini kita ada Oci. Teoci dan aku Neta, dan hari ini kita ada bintang tamu Mbak Anin. Halo, saya Anin Dita Tantri. Terima kasih Mbak Anin udah datang hari ini di podcast Ngopi Sore. Gimana hari ini Terima kasih kabarnya juga Mbak? sudah diundang. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, menyenangkan. Mungkin Mbak Anin bisa share sedikit cerita ya, Teoci ya. Gimana sih awal mulanya Mbak Anin ini berkecimpung di dunia menulis? Ya, saya menulis semenjak tinggal di Swiss, itu sekitar tahun 2016. Jadi sebelumnya saya suka banget dari kecil, usia SMP, SMA, itu menulis di diary, lalu diberikan kepercayaan sama teman-teman untuk menulis di mading juga. Dan ketika di kampus juga melakukan hal yang sama, dipercaya sama teman-teman untuk mengisi mading kampus khususnya tentang ekonomi Islam. Oh, Masya Ya, tapi ternyata di tahun 2016 itu tanpa sengaja saya menemukan satu komunitas yang profesional untuk menulis dan mempublish bukunya di toko buku gitu, atau untuk halayak umum yang sebelumnya hanya sekitar untuk diri dan teman-teman. Nah, sekarang publish di Gramedia atau beberapa penerbit lainnya gitu. Nah, itu lewat satu komunitas, dan saya terus menulis sampai sekarang. Masya Allah. Judul bukunya apa tuh Mbak Anin kalau boleh tahu? Ada yang bestseller ada beberapa yang bestseller di Gramedia, Ceria Ramadan. Jadi itu kisah para ibu yang tinggal di berbagai negara, khususnya negara minoritas Muslim ya, misalnya Finlandia, Norwegia, Amerika Serikat. Saat itu saya mewakili Kanada. Lalu semua ibu-ibu itu menceritakan tentang pengalaman mendampingi anak-anaknya berpuasa di negeri minoritas. Masya Allah, menarik sekali ya Teoci. Itu cerita yang sangat mungkin ibu-ibu ya seperti kita ini ya Teoci yang sudah lama di luar Indonesia itu akan sangat menginspirasi, dan maksudnya kita tuh punya challenge di luar negeri itu, di luar Indonesia ya, pasti tantangannya ada macam-macam ya, multi culture. Betul. Dan ya multi agama juga gitu. Mungkin Mbak Anin bisa share itu gimana sih feedbacknya atau gimana efeknya terhadap orang-orang yang diaspora ini yang membaca buku-buku tentang itu gitu, tentang yang Mbak Anin tulis. Ya, alhamdulillah respon publik amat sangat excited ya saat itu, bahkan hampir ratusan ribu eksemplar terjual gitu, karena mungkin ini hal yang unik ketika misalnya seorang ibu menceritakan tentang kondisi anaknya yang berpuasa hanya sendiri, misalkan di kelasnya, di sekolahnya, terus dengan tantangan-tantangan, misalkan musim dingin yang berpuasa dari mulai jam 4 pagi sampai jam 8 malam, terus dengan salju gitu, terus hanya sendiri, terus bagaimana bisa menghidupkan Ramadan di negara minoritas. Itu hal yang unik, kemudian itu yang menarik banyak halayak ingin mengenal gitu, mengetahui kayak gimana sih ceritanya suka dukanya tinggal di luar negeri atau di khususnya negara barat gitu. Nggak nyangka kan bisa buku yang ditulis itu jadi bestseller. Betul. Mungkin buat Mbak Anin dulu berpikir bahwa itu hal yang biasa kan sehari-hari. Iya, betul. Tapi ternyata untuk yang membaca di Indonesia itu hal yang wow. Iya. Aku mau nanya, apakah memang sebelum bergabung dengan komunitas menulis itu memang punya cita-cita menjadi penulis atau nyemplung gitu aja? Sepertinya saya bisa bilang nyemplung begitu aja. Karena awalnya saya ikut ibu profesional yang tadi saya cerita, ibu profesional itu banyak ibu-ibu diaspora di seluruh dunia berkumpul di satu wadah, lalu mereka bikin proyek menulis yang ternyata ketika kita menulis dan menceritakan kisah masing-masing di negara masing-masing yang sebenarnya itu rutinitas kita gitu. Ternyata itu ada hal unik dan hal menarik yang tidak semua mungkin Pak Ibu lain merasakan, dan
itu jadi insight baru gitu, pengalaman baru. Jadi bisa dibilang nyemplung begitu aja, dan karena menyenangkan, jadi akhirnya terus menerus akhirnya kita berkarya sesuai dengan situasi yang ada di sekitar kita gitu. Jadi inspirasi. Tapi dalam penulisan itu kan ada ide. Betul. Mungkin dari komunitas itu ditentukan topik. Tapi dari topik itu kan ada sisi yang spesifik itu ide. Apa kejadian atau pengalaman random yang tiba-tiba, oh aku mau ambil sisi ini nih, idenya itu seperti apa sih dari kejadian? Iya. Itu berjalannya waktu gitu ya, sebagai seorang ibu, terus tiba-tiba kita melakukan, misalnya contohnya ketika saya mendampingi anak belajar membaca atau belajar Al-Quran, yang dimana di negara tempat saya tinggal itu tidak ada TPA gitu, atau komunitasnya komunitas muslimnya tuh masih sedikit gitu. Nah itu ada challenge tersendiri, misalkan saat mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan sholat, berpuasa, itu kan ada hal baru dan ide baru yang kayaknya seru kalau dituangkan di sebuah tulisan gitu. Jadi kadang keseharian itu memberikan kita ide-ide fresh yang baru gitu, dan dikembangkan menjadi satu paragraf tulisan yang menarik. Biasanya kalau untuk Mbak Anin sendiri ada momen tertentu nggak, atau misalnya ada suasana tertentu yang aku mau nulis nih gitu, atau ya udah deh kapan aja di mana aja, walaupun misalnya anak-anak di rumah juga misalnya lagi rame atau misalnya lagi heboh. Nah, biasanya Mbak Anin gimana tuh momennya kalau untuk nulis? Ide ya. Jadi kayak by flowing, mengalir aja, menjalani hari, lalu tiba-tiba ketika dalam prosesnya saya menemukan kayaknya ini seru deh kalau diangkat sebagai satu topik tulisan gitu. Itu mengalir begitu saja, terus lalu saya tuliskan. Tapi mungkin ketika penulisannya, mungkin ide-ide itu saya tulis dulu di notes gitu. Misalkan saya menulis tentang tadi Islam di negara minoritas, atau bagaimana Ramadan, atau apapun lah, misalkan menemani anak sekolah pertama kali di Kanada. Hal-hal yang unik itu saya tulis dulu di note. Nanti kalau udah sepi, anak-anak udah tidur gitu, udah tenang, baru dikembangkan. Jadi sebuah cerita. Lagi ramai, coretan dulu ya. Iya, catat dulu di note gitu. Ide besarnya. Biasanya gitu ya, ibu-ibu tuh memang mencari momen yang sunyi. Iya. Baru bisa keluar semua ide-idenya. Tapi kadang kan ide itu datang gitu aja kan. Nah kita catch dengan nulis di note dulu gitu. Baru diuraikan pas saat agak sepi. Iya betul. Jadi dari cerita itu bahwa ibu-ibu tidak bisa berkarya itu mitos atau fakta? Nah, saya rasa itu mitos. As long as dia mungkin menggali kemampuan dirinya, potensi dirinya, mengenal lebih dalam, itu lama-lama dia akan muncul gitu. Misalnya kayaknya saya jago masak, mungkin saya bisa menjual hasil masakan saya. Selagi saya mendampingi anak dan suami misalkan. Atau kayaknya saya suka nulis, mungkin saya bisa sharing tulisan saya di jadi antologi atau bikin mungkin buku solo gitu. Jadi kayaknya itu mitos deh. Yang sejalan apalagi dengan journaling yang find your best self itu, mungkin kita digging kan, kita menggali. Kayaknya saya suka ini, atau saya mahir di sini, tulis aja dulu, tulis semuanya. Nanti lama-lama kelihatan nih, mungkin saya kayak potensinya ke sini nih. Saya bisa gabung ke komunitas yang like minded atau look alike, kayak mirip saya nih. Jadi biar ngopi sore gitu. Ya, dia tumbuh berkembang kan, yang tadinya udah punya modal, jadi semakin terarah gitu. Jadi boleh tahu alasan gabung dengan ngopi sore, apakah untuk waras atau untuk curhat, atau untuk cari teman? Atau cari circle nih. Kayaknya semuanya deh. Cari waras, isi waktu, cari teman gitu. Karena sebenarnya diajak warasnya seperti apa, cari waras emang? Iya, karena kita as a mom gitu kan, kita banyak responsibility, banyak tanggung jawab ya, mengurus anak, mengurus rumah segala macam, dan itu kayak membosan kadang-kadang ya, kita jenuh gitu, jenuh.
Nah, ketika kita berinteraksi sama teman-teman yang punya satu pemikiran yang sama, ketertarikan yang sama, itu kayak jadi menyenangkan gitu. Wah, ini yang aku punya nih, tanda kutip saya potensi yang saya punya nih kayaknya bisa berkembang di grup ini gitu. Kalau diibaratkan kopi, seperti kopi apa? Espresso, latte, Aku Spanish latte sih. oh, Oke, kenapa Tapi nih? less sweet ya, less sweet. Udah ya apa harus mengurangi gula. Oke, tapi kita sweet kan? Oh, of course, sweet Tahu banget. kenapa manis latte? Nah, Karena menyenangkan, terus menyenangkan, manis, manisnya pas ya, nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit gitu. Manisnya apa? Manisnya itu seperti apa? Manis, manis apa? Condensed milk gitu, sweet, iya sweet, yang beautifully sweet kayaknya deh. Iya, yang pas that's gitu, so sweet. pas pokoknya, masya Allah, pas aja semuanya. Oke. Jadi Mbak Anin nih sebenarnya jam terbangnya udah tinggi juga ya dalam menulis gitu ya Mbak Anin, Masya Allah. Dan kita juga udah ya ini kali kedua ya kita kumpul, kita bisa dapat banyak insight juga dari Mbak Anin. Mungkin ada tips gimana sih untuk mengembangkan minat menulis, atau misalnya sebenarnya mungkin semua orang ada bakatnya ya sebenarnya untuk menulis, tapi belum tahu nih gimana sih cara mengekspresikannya gitu. Memberikan tips, pasti kan ada lesson learned Iya. dari yang melakukan penulisan. Hal apa yang dipelajari, mungkin ada rasa insecure, seperti apakah itu, and how to berdamai dengan rasa insecure itu, sehingga jadikan tips untuk mereka untuk bisa menulis. Menurut saya, just do it, lakukan saja, tidak perlu banyak berpikir. Kalau ingin menulis, karena sesungguhnya kayak journaling sendiri kan itu spontan ya. Apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, dan kayaknya semua human being gitu, human being pasti punya rasa, punya pikiran, dan kalaupun ingin dicurahkan lewat tulisan, itu tulis saja gitu, nggak perlu harus diedit yang kata-kata bagus, seperti pujangga apa segala macam. Curahan hati aja. Karena seperti kopi bisa espresso, Spanish latte. Iya, jadi curahkan aja isi perasaannya atau dalam bentuk tulisan. Nanti lama-lama akan terasa sendiri, dan nanti gaya penulisannya makin mungkin terasa aja makin bagus. Apakah juga genre atau ketertarikan gaya kita juga akan menemukan sendiri dengan by doing? Iya, karena pengalaman saya seperti itu. Jadi saya nulis saja gitu, dan ikut beberapa genre-genre, dan saya menemukan sepertinya saya itu tipikal penulis yang suka menulis hal yang bermakna. Jadi tulisan yang bermakna gitu. Karena ada banyak genre, kan ada fiksi, non fiksi. Maka ketika dulu saya pernah ikut non fiksi, itu buat saya agak susah karena harus mengcreate satu imajinasi yang itu saya berpikir keras gitu. Tapi sedangkan kalau mengalir dari kehidupan nyata, apa sih hikmah dari kejadian tersebut, nah itu buat saya itu mudah gitu. Jadi akhirnya saya bisa tahu, oh ternyata genre saya tuh yang ini gitu, yang bentuknya seperti itu. Tipsnya saya nulis saja. Iya, nulis saja, Nah. jangan banyak pikir. Iya, Terus just kalau do it. mau bisa bilang ke versi Mbak Anin dulu, kalau apa yang mau dikatakan untuk diri sendiri sebelum menulis? Terima kasih sudah berani memulai. Terima kasih sudah berani mencoba, walaupun saat dulu kamu tidak tahu kamu bisa. Ternyata learning by doing, it's a fact gitu. Itu ternyata ketika kita sudah memulai, terus memulai dan berlatih, ternyata kamu bisa gitu. Jadi mulai saja dulu. Berani itu berarti belum tidak harus aku sudah kuat. Iya. Berani itu adalah memulai. Ya, coba saja dulu gitu. Mungkin kamu memang bagus di situ. Jadi terima kasih sudah mau mencoba. Betul. Dan mungkin bisa jadi salah satu fasilitas ya untuk healing. Benar nggak sih Mbak Anin ngerasa gitu nggak dalam menulis? Iya. Jadi misalkan kita ketika contohnya di
Swiss ya, ketika kami susah menemukan komunitas Muslim. Terus anak saya yang pertama berpuasa sendirian di kelas gitu ya. Terus teman-temannya saya minum lah karena memang tidak berpuasa ya, minum, makan, snack time gitu ya. Sedangkan anak saya Atar harus sendiri dan tidak ada teman di kelas tersebut yang berpuasa. Itu menyedihkan, tapi ternyata ada hal-hal menguatkan dia imannya gitu. Jadi kami sebagai orang tua harus menguatkan identitas ia sebagai Muslim gitu. Tapi in the same time harus tetap bisa berbaur sama teman-teman. Nah itu pelajaran tersendiri sih. Aku mau tahu dong, apa pengalaman yang menarik, yang sweet tadi dengan gabung dengan komunitas sore yang baru sebulan mungkin ini. Betul, ya. Baru rebranding ya. Tapi alhamdulillah, masya Allah, ternyata banyak teman-teman, walaupun belum banyak banget, tapi itu suatu yang wow buat kami yang baru ya. Betul. Apa sih yang dirasakan selama bergabung sebulan ini ya? Iya. Ini? Alhamdulillah saya senang sekali ketemu satu komunitas ya. Yang saya pikir pas pertemuan pertama tuh mungkin kita datang ngopi bareng, ngobrol gitu. Tapi ternyata ini terstruktur gitu. Masya Allah teman-teman PJ penanggung jawabnya ini sudah memiliki juklak lah, semacam ya panduan gitu ya. Kita tuh mau ngapain, SOP gitu. Jadi ketika ngumpul tuh udah siap banget gitu. Jadi saya takjub sih. Terus kan sebulan sekali ketemu, tapi selama 24/7 kita connect di WhatsApp kan. Betul. Jadi misalkan ada prom, ada apa, ada ide apa, just tulis aja. Ada ide apa, tulis aja. Nah itu bikin kita punya komunitas yang bagus gitu, yang menyenangkan. Jadi menemukan teman juga di online gitu. Iya. Yang harus bertemu langsung, iya, bisa anytime sharing, menulis atau sharing ide gitu. Ya to be honest, ini aku komunitas pertama yang kumpul bareng, terus kayak jadi dulu tuh selalu online kan. Terus yang sekarang tiba-tiba ketemu teman-teman yang punya ketertarikan yang sama gitu. Kok jadi kayak kayak ibu profesional tapi di dunia nyata gitu. Kita kumpul bareng, terus cerita bareng, menulis juga bareng. Ada journaling itu ngebantu banget sih buat rilis. Saya pribadi ya, rilis untuk keseharian tuh apa aja yang kita rasakan, tulis aja. Kemampuan menulis juga karena Mbak Anin dari dulu journaling sangat membantu dari situ kah? Mungkin, tapi kayaknya kalau nggak tahu ya, saya pernah baca 7 kecerdasan itu ya. Saya mungkin tidak di math, mungkin bukan di math, tapi dari kecil itu apa-apa selalu saya tulis. Saya nggak, itu kayak internal aja keluar gitu. Apa-apa saya tulis, saya mau apa saya tulis gitu. Jadi mungkin kebiasaan dari kecil itu yang natural itu. Iya. Menarik ini, menarik loh, karena kita juga bisa dari sini kita bisa baca, ternyata tuh mungkin dari anak-anak kita pun kita bisa melihat gitu kalau memang punya bakat dalam menulis. Iya. Dan kadang kan anak nggak sadar ya, kok dia apa-apa nulis gitu. Iya. Dan saya juga baru sadar, kok teman-teman saya dulu nyuruh saya ngisi mading ya gitu. Saya tidak sadar kalau ada punya mungkin potensi ke sana gitu. Cuma dipercaya, Anin nulis di mading dong gitu, atau pas di kampus juga sama. People see you. Iya. Kita tunggu juga loh tulisan Mbak Anin di mading kita ya, di Our Story. Masya Allah teman-teman di The Story yang udah terbit sekarang, wah keren. Masya Allah. Mereka terlihat sering sekali menulis. Gak nyangka ya, ternyata ibu-ibu kita kreatif. Insya Allah. Betul. Iya. Teman-teman kalau mau menulis, nulis aja. Betul. Iya. Jangan banyak pikir-pikir, tulis aja. Betul. Betul. Hal-hal yang ringan sekitar kita, tulis aja. Betul. Nanti berkembang. Ini tips yang sangat bagus. Terima kasih banyak Mbak Anin sudah hadir di sini. Terima kasih banyak.
Nanti Iya. kita kumpul lagi di Insyaallah. next ini ya, kumpul-kumpul My Cafe ini ya Iya. di komunitas ngopi sore. Hmm. And we'll see you in the next podcast. Ya, dadah.